Hari Minggu tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri. Sedang dilaksanakan konferensi pers Polres Sukabumi atas kejadian kasus pembacokan kemarin. Salah satu korban dari anak di bawah umur yang menjadi korban penganiayaan yang menghilangkan nyawa, ya. Jadi kalau dapat dijelaskan kronologisnya adalah pada saat jam 11.40 di salah satu wilayah pantai di Kabupaten Sukabumi ada sekelompok anak-anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama melaksanakan kegiatan di pantai, kemudian berkonvoi. Pada saat pelaksanaan konvoi, kemudian mungkin dalam rangka seremonial, lalu bertemu dengan salah satu korban. Dalam hal ini adalah korban yang kami maksudkan tadi menjadi korban penganiayaan dan menghilangkan nyawa. Dari beberapa orang tersebut setelah melakukan penganiayaan kemudian melarikan diri. Lalu kemudian korban ditemukan dan dibantu oleh warga sekitar dibawa ke rumah sakit. Namun sampai dengan di rumah sakit ternyata tidak terselamatkan nyawanya dan meninggal dunia. Bergerak dari informasi yang kami jelaskan tadi, Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi bersama dengan Polsek Labuan Ratu melaksanakan penelusuran dan olah TKP. Dari hasil olah TKP didapatkan beberapa informasi, kemudian dikembangkan. Akhirnya dalam waktu kurang dari 6 jam, Satreskrim Polres Sukabumi bersama Polsek Pelabuhan Ratu berhasil mengamankan 14 anak-anak, di mana dari 14 anak-anak ini tadi yang sudah kami jelaskan melakukan kegiatan tadi, lalu kemudian dilakukan pemeriksaan secara tertutup, ya. Dari 14 anak yang dilakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara secara maraton, akhirnya dari penyidik mengambil kesimpulan bahwa dari 14 orang tersebut ada 3 anak berhadapan dengan hukum dengan peran masing-masing adalah ABH 1 atau anak berhadapan dengan hukum 1 adalah eksekutor, ABH 2 selaku pembonceng dari eksekutor, dan ABH 3 adalah selaku yang menyediakan alat. Dari pendalaman setelah melakukan, ABH 1 bersama ABH 2 sempat melarikan diri dan para kawan-kawannya yang lain juga melarikan diri berpencar bersembunyi di antara perkebunan karet, dan ABH 1 sempat menyembunyikan senjata tajam sebagai alat untuk melakukan penganiayaan dan berhasil ditemukan barang buktinya oleh penyidik. Untuk para ABH saat ini masih dalam pemeriksaan intensif dari penyidik gabungan, yaitu di Satreskrim Polres Sukabumi, dan akan dilakukan proses-proses tahapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, ya. Untuk beberapa anak berhadapan dengan hukum ini diterapkan dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun. Untuk sementara hasil pemeriksaan motifnya apa? Jadi motifnya kalau berdasarkan dari beberapa saksi bahwa mereka melaksanakan konvoi kemudian mencari yang katanya lawan, sehingga pada saat ada korban yang sedang berjalan dengan beberapa teman dilewati oleh mereka dan disamperi oleh ABH 1 dan melakukan tindakan tersebut. Oke, kalau korban sama pelaku kenal atau gimana? Tidak. Jadi korban kenal, korban
ini adalah siswa dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi, dan pelaku dan teman-temannya adalah salah satu siswa sekolah lanjutan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Sukabumi. Dan apakah memang direncanakan atau memang sama sekolah? Ini yang masih kita dalami ya. Sekarang penyidik sedang intensif melakukan gelar dan juga pemenuhan alat bukti lain, termasuk saksi-saksi yang bisa memperkuat pada saat kejadian di TKP. Kalau sajam dari mana? Kalau sajam itu disediakan oleh ABH 3. Apakah Mana? kelompok ini kan sudah melakukan yang banyak lebih dari satu kali? Ini yang sedang kita dalami ya. Apakah ada penanganannya kita sesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana dalam hal ini anak yang berhadapan dalam hukum memang harus sifatnya tertutup penanganannya ya. Jadi kami mohon dari rekan-rekan jurnalis juga mengerti dengan proses tersebut sehingga tidak terekspos daripada masa depan anak ini. Dan barang bukti yang diamankan apa saja? Barang bukti yang berhasil kita amankan yang pertama adalah alat, yaitu senjata tajam jenis celurit ya. Kemudian pakaian dari pelaku, kemudian pakaian dari korban, lalu bantal guling. Bantal guling ini adalah media dari ABH 1 menyembunyikan alat sajamnya pada saat melarikan diri. Ada berapa sajam? Sementara yang kita sesuaikan ya dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada, yaitu 1, dan itu adalah alat untuk mengeksekusi, jadi sudah kita amankan. Seluruh itu. Dan kedepannya untuk dari program Kapolres Curhat ini akan lebih menyisir siswa ataupun pembinaan terhadap seperti ini. Baik, jadi permasalahan ini menurut saya bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari kepolisian ya. Ini adalah tugas yang harus benar-benar sama-sama dilaksanakan oleh beberapa instansi dan stakeholder terkait. Nanti kedepannya juga kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak KPAID, kemudian Bapas, P2, TP2A, dan ahli psikologi, baik itu dalam penanganan perkara ini maupun bagaimana mengantisipasi jangan sampai ada terulang kejadian-kejadian seperti ini. Dan tindakan ini ada permainannya apa? Ada pelibatan alumni, ada Nah, ini masih kita dalami ya, kita masih dalami. Sementara dari penyidik sekarang fokus untuk pemenuhan alat bukti dan bagaimana proses penyidikan terhadap perkara ini. Karena kita sama-sama tahu di dalam proses penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan proses tindak pidana umum lainnya, yaitu batasan waktu penahanan hanya 7 hari dan dapat diperpanjang 8 hari. Satu lagi soal bendera itu, apakah mengidentifikasi salah satu kelompok atau memang sekolah mereka saja? Jadi hasil dari prospek kami ya, baik itu dari para saksi-saksi dan juga pihak sekolah atau mungkin di luar daripada komunitas mereka, bahwa ini adalah identitas dari kelompok sekolah mereka ya. Ini mereka menjelaskan bahwa ini mereka dapatkan dari alumni mereka sebelumnya dan itu sudah lama turun-temurun katanya seperti itu. Oke, siap. Jadi saya tegaskan bahwa ini bukan identitas dari kelompok atau geng motor ya. Mereka ini sampai saat ini belum kita temukan bukti yang mengarah mereka terafiliasi dengan geng motor. Tapi mereka adalah kelompok atau komunitas dari sekolah yang kebetulan melakukan konvoy secara bersama-sama dengan motor di teman-teman sekolahnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Barang bukti. Mundur semua kebagian, mundur semua kebagian. Anu jangkung diharap. 3, 2, lihat sini. Ya. Lihat sini. Tahan dulu. Pak, senyum Pak. Oke, siap, Nan. Masih banyak. Dan izinan belum dan izinan. Belum dan izinan.
Cukup ya. Nah ini yang di samping kita adalah motor-motor yang digunakan oleh mereka untuk konvoy ya. Motor ini ya. Baik. Beda. Kita akan lihat ini barang bukti Ini adalah motor-motor yang digunakan oleh mereka digunakan oleh konvoy ya. konvoy. Dari mulai di pantai, kemudian keliling-keliling di seputaran Kabupaten Sukabumi sampai dengan bertemu dengan korban. Kalau pelaku dibonceng atau gimana? Pelaku dibonceng ya. Pelaku dibonceng motor yang dipakai oleh pelaku. Ini pelaku yang Nah inilah motor yang dipakai motor oleh yang dipakai oleh pelaku itu dibonceng dan membawa sajam berupa peluru. Kalau senjatanya disebutin di mana? Saat Senjatanya ini diumpetin di 6 dalam baju. motor ini sebagai Di dalam barang baju. bukti. Kalau motor ABH1 yang mana? Akan dijadikan alat bukti motor di ABH1 persidangan. ABH1 dibonceng. Oh dibonceng. Di mana dia pakai motor yang mana? Ini motornya ABH2 yang mengendarai ABH2 membonceng ABH1. Bang, untuk kedepannya kan mereka tidak memiliki SIM. Demikian bersama Petugas Sukabumi rilis Ya, jadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ya berupa himbauan kepada sekolah-sekolah, edukasi kepada anak-anak sekolah di tingkat SLBB dan SLBA ya, yaitu program namanya Police Goes to School. Tapi ya begitulah namanya anak-anak ini ya, kalau di sekolah mungkin manut, tapi di luar ya seperti ini. Anak-anak ABG, anak-anak tanggung ya. Apakah kedepannya akan ada kerjasama misalnya dengan distrik pengawasan lebih ketat lagi tentang anak-anak yang memakai kendaraan bermotor? Sudah. Jadi dalam program Police Goes to School sudah kita koordinasikan dengan distrik ya. Dengan distrik tentunya di sini distrik kabupaten kan hanya menaungi daripada SD dan SMP ya. Kalau untuk SLTA itu kan provinsi. Kita sudah berkoordinasi bagaimana caranya supaya anak-anak sekolah ini yang belum memiliki SIM membawa kendaraan bermotor ke sekolah, yang sudah memiliki SIM menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah yang tertib, pakai apa, kaca spion, knalpot juga bukan knalpot dong ya. Jadi dua-duanya itu sudah kita lakukan. Tapi ya memang ya itu tadi mereka melakukan ini adalah setelah di luar jam sekolah, sehingga pengawasan dari guru ini sudah luput dari situ. Nah untuk peran orang tua sendiri, Kalau kami menghimbau ya kepada orang tua yang anaknya belum punya SIM, jangan diizinkan anaknya membawa kendaraan bermotor, apalagi ke sekolah. kalau ke sekolahnya kepada SMP yang meninggal ada himbauan belum bahwa siswanya dilarang menggunakan motor? Tapi ya itu, mereka ini kan ke sekolah naik motor, tapi parkirnya nanti di luar sekolah ya kan. Jadi pihak sekolah pun sampai saat ini juga sudah memberikan himbauan dan penekanan, tapi ya namanya anak-anak ya, mereka parkir bukan di dalam area sekolah, di luar sekolahnya gitu. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Yang belum makan, makan dulu. Jadi, Komandan, emang bagus sama Pak. Ayo makan dulu ya. Memang